Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini di tengah guyuran hujan yang lebat, Allahumma shayyiban nafi'an, mudah-mudahan selain mendapatkan rahmat berupa hujan Allah Subhanahu wa taala turunkan, kita juga mendapatkan rahmat yang lain yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berkumpul di sebuah majelis membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan saling mempelajarinya di antara mereka. Sebuah majelis ilmu yang insyaallah taala turun ke dalamnya keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab Fadlu Az-Zuhdi, keutamaan zuhud. Hadis ke-478 dari susunan kitab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma wala wa 'aliman muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unah, ketahuilah bahwasanya dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalamnya, illa zikrullahi ta'ala, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma wala, dan apa yang menyertainya, wa aliman wa muta'alliman, dan seorang yang menuntut ilmu, seorang yang mengajarkan ilmu, wa muta'alliman, dan orang yang mempelajari ilmu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau menilai hadis ini hadis hasan. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa dunia itu terlaknat dan tentu kita mempertanyakan kenapa dunia itu terlaknat. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menjelaskan maksud dari hadis ini. Beliau mengatakan, fadunya wa kullu ma fiha mal'una ay mub'idah 'anillah.
maksud dunia yang terlanat itu adalah dunia itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annaha tushghilu anhu, karena dunia itu menyibukkan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dunia itu memiliki karakter akan melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak perlu bukti yang banyak, dan ini mungkin dialami oleh kita ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Kita terkadang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saat-saat di mana kita sangat serius dengan pekerjaan kita, dengan rutinitas kita, dengan hobi kita, dengan kelalaian kita, dan di saat-saat itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti mengalami itu. Maka dunia itu hakikatnya seperti itu, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melihat kenyataan apa yang sudah diperbuat dunia kepada manusia, apa yang sudah terjadi kepada umat manusia karena merebutkan dunia. Ya, kira-kira terjadinya perang dunia itu karena apa? Perang dunia karena dunia, ya, memperebutkan wilayah, kekuasaan. Kira-kira berapa jumlah korbannya yang mati? Juta. Bom yang jatuh ke Hiroshima dan Nagasaki, berapa korbannya mati? Ya, di banyak hal yang sudah dilakukan oleh dunia untuk merubah seseorang. Betapa ia sangat memiliki daya tarik yang membuat orang terpikat. Ya, banyak orang-orang yang sudah dibuat terlena, terjatuh, terperosok dengan dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita bahwa dunia itu terlaknat. Dunia itu membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan illal ilman nafi adal ala Allah, kecuali di dunia itu ada hal-hal yang tidak dilaknat. Artinya tidak semua terlaknat, ada hal-hal yang dikecualikan. Yang pertama adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan seseorang mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan ilmu tersebut dia berupaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang dia miliki, dia melakukan berbagai ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menuntut ilmu itu adalah hal yang sangat Allah cintai dan tidak dilaknat. Karena dengan ilmu tersebut itu akan mengantarkan dirinya kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang tidak baik sebagai penuntut ilmu, baik sebagai pengajar. Dalam hal ini disebutkan aliman, seorang alim. Seorang alim tugasnya apa? Mengajarkan ilmunya. Wa muta'aliman, dan orang yang mempelajari, tentu diamalkan. Ya.
Kemudian hal kedua yang dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala adalah zikrullah wa mawalah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang menyertai. Zikir baik yang kita lakukan terpisah dari ibadah-ibadah yang lainnya atau ibadah zikir itu sendiri. Ya, tentu semua kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita itu semuanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperintahkan sholat, tentunya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhaji, umroh dan berpuasa, tentu semuanya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan fahadha huwal maqsud minad dunya. Jadi maksud diciptakannya dunia itu untuk ini, untuk ilmu dan untuk zikir. Zikir dan yang menyertainya berupa amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Makanya di sini Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menukil perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan taqwallah haqqa taqwahu an yudhkar fala yansa. Ya. Takwa yang sebenar-benarnya takwa adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Dan itu sangat relevan sekali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini tidak semuanya terlaknat. Ya. Yang tidak terlaknat adalah ilmu dan yang berkaitan dengannya, kemudian zikir dan yang berkaitan dengannya. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam ta'liq hadis ini, fihi dhammu ma asghala minad dunya. Dalam hadis ini terdapat celaan terhadap segala hal yang membuat seseorang sibuk dengan dunia, an dzikrillahi wa ta'atihi, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah dunia atau janganlah sampai melalaikan kalian, harta-harta kalian, anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut, siapa yang lalai, siapa yang sibuk dengan dunia hingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa amma ma a'ana ala ta'atillahi minad dunya. Adapun hal-hal yang membantu seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, falaisa bimadhmum, maka bukanlah sesuatu hal yang tercela. Lihat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka berniaga, mereka mencari harta, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, namun hal itu tidak membuat mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ya. Ada orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan mereka, jual beli mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat serta melaksanakan zakat. Sehingga semua hal yang tidak mengantarkan kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya, itulah yang terlaknat. Ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa kaifa yasihu anna dunya mal'unah wa laysa min rizqin wala min ni'matin yanaluhal 'abdu illa 'ala dhahriha.
Karena tidak mungkin dunia itu terlaknat seluruhnya. Sedangkan rezeki dan semua hal yang bermanfaat untuk seorang hamba itu ada di dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Berjalanlah di muka bumi kemana saja, makanlah harta yang ada dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di dunia. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, wa inna ma yudhamu minha haramun min ghairi wajih. Yang dilarang, yang dicela adalah hal yang haram. Au halal ala sabili takatsur wa tafakhur, atau yang halal tapi menjadi ajang untuk berbangga-bangga, menyombongkan diri. Wa ma yuqtana qasdal mubahah wal mumarah, dan apa yang dikumpulkan, dijaga, dipelihara dengan maksud untuk memamerkan. Ya. Fadzalikal ladzi huwa mamqut inda dawil albab. Maka itulah sebetulnya yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah azan wa iyyakum jami'an, di sini sekali lagi menekankan bahwa dunia itu terlaknat kecuali hal-hal yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seringlah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari-hari kita tidak diisi dengan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.